konsumtif ke sektor-sektor produktif. Coba kembali hadir menjumpai Anda pagi ini Jumat tanggal 21 November 2014. Saya Ralf Tambobolon. Dan saya Sumian. Di akhir pekan ini kita juga masih menyoroti mengenai masalah kenaikan harga BBM ya. Banyak sekali demo di berbagai daerah meskipun ini bukan pertama kali BBM bersubsidi naik di Indonesia. Termasuk juga supir angkot, ada puluhan supir angkot di Kabupaten Tanah Toraja yang melakukan aksi mogok. Mereka menolak kebijakan tarif angkot naik 10% sebagai penyesuaian naiknya harga BBM bersubsidi. Ya, seperti yang terjadi di Maluku pasca penetapan kenaikan harga BBM, tarif angkutan umum dalam kota Ternate ini dinaikkan hingga 40% oleh para supir angkot. Kenaikan tarif angkot ini bahkan mendapat dukungan dari pemerintah kota Ternate, padahal kenaikan ini melebihi angka ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yakni 10%. Dinas Perhubungan berkilah kenaikan 40% atas kesepakatan bersama dengan Organda Ternate dan juga Ikatan Supir Angkot, karena sesuai dengan kondisi daerah Ternate, di mana harga suku cadang yang dirasakan cukup tinggi. Kenaikan tarif angkutan ini dirasakan sangat memberatkan bagi warga Ternate. Ya, sementara puluhan sopir angkot di Kabupaten Tanah Toraja melakukan aksi mogok menolak kebijakan tarif angkot naik 10% sebagai penyesuaian naiknya harga BBM bersubsidi. Ya, informasi selengkapnya kita bergabung dengan Rahel Marimbuna langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Rahel, berapa besar tuntutan kenaikan tarif yang diinginkan para supir angkot? Sumi dan Ralf, para supir angkot di Kabupaten Tanah Toraja memang menuntut kenaikan tarif untuk penyesuaian dari kenaikan BBM bersubsidi sebesar 20 hingga 30%. Dan puluhan mobil angkutan kota di Kabupaten Tanah Toraja yang beroperasi di Kecamatan Tanah Toraja ini berjejer sepanjang Terminal Makale. Para pengemudi tidak beroperasi sampai aspirasi mereka diterima, yaitu menuntut kenaikan tarif jasa angkutan mereka sebesar 20 hingga 30% dari harga sebelumnya. Dan aksi yang dipimpin langsung oleh Ketua Organda Tanah Toraja Ferry Tandungan mengaku prihatin dengan nasib para sopir angkot yang pastinya mereka akan mengalami kerugian karena besaran kenaikan yang ditetapkan oleh pemerintah maksimal 10% tidak sebanding dengan naiknya harga BBM jika tarif angkutan mereka hanya dinaikkan berkisar Rp500 saja. Dan menurut Ketua Organda Tanah Toraja bahwa daerah di Tanah Toraja merupakan daerah pegunungan dan untuk mendapatkan penumpang yang banyak hal tersebut sulit dan tidak sama dengan di Kota Makassar, misalnya dibandingkan dengan Kota Makassar atau juga di Kota Parepare. Dan menurut Kepala Dinas Perhubungan Tanah Toraja, pihaknya belum bisa memberikan keputusan kepada para sopir karena dirinya sendiri juga masih menunggu atau meminta konfirmasi dari provinsi dan pusat terkait kebijakan untuk menaikkan tarif angkutan di Tanah Toraja sebesar 20 atau 30%. Dan akibat aksi mogok ini sejumlah penumpang terlantar di Terminal Makale. Mereka sudah menunggu berjam-jam namun belum ada kepastian apakah para sopir akan menghentikan aksi mogok mereka. Dan para penumpang akhirnya memilih angkutan alternatif dengan menggunakan ojek meskipun biaya yang mereka harus keluarkan jauh lebih mahal. Demikian Ralf dan Sumi. Baik, terima kasih Rahel Marimbuna untuk informasinya langsung dari Makassar. Indonesia sebagai negara maritim memiliki wilayah laut yang luas dengan segala sumber daya alam di dalamnya. Ya, namun para nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut sebagian besar malah hidup dalam kemiskinan. Ironisnya kondisi para nelayan miskin ini kerap luput dari perhatian pemerintah. Seperti yang Pare, Kecamatan Medang Deras, Batubara, Sumatera Utara, dihuni sekitar 180 kepala keluarga yang sebagian besar menggantungkan hidup sebagai nelayan tradisional. Seperti kebanyakan kampung nelayan lainnya di Batubara, kehidupan para nelayan di Kuala Sipare sangat memprihatinkan. Mereka tinggal di rumah yang jauh dari kata layak.
Minimnya penghasilan sebagai nelayan mengakibatkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Untuk menambah penghasilan keluarga, para perempuan di Kuala Sipare biasanya bekerja sebagai pengupas kerang dengan upah Rp500 per kilogram. Namun pekerjaan tersebut hanya musiman saja. Pasca penaikan bahan bakar minyak bersubsidi, beban para nelayan ini pun semakin berat dengan melonjaknya harga berbagai bahan kebutuhan pokok. Walau pemerintah telah mengucurkan dana triliunan rupiah untuk kompensasi salah seorang nelayan, Syahriat, mengaku selama ini dirinya dan sebagian nelayan lainnya tidak pernah mendapat bantuan yang dikucurkan pemerintah. Ia pun berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib para nelayan. Selama 25 tahun, pemerintah belum pernah bantuan untuk pada kami. Harapan Bapak, kalau pemerintah merasa perhatian kepada kami, tolonglah bantu kami. Inilah tengoklah kehidupan kami. Rumah tak layak tunggu, kami tunggu. Jadi kami mohon kepada pemerintah, mohon bantuan kepada kami. Dari Batubara, Sumatera Utara, Catur Bidang deras batubara ini tidak beroperasi karena kehabisan persediaan solar. Akibatnya ratusan nelayan di daerah tersebut harus membeli solar ke SPBU yang jauh dari perkampungan nelayan. Jika tidak mendapatkan solar di SPBU, maka para nelayan terpaksa membeli solar dari pengepul dengan harga Rp9.000 hingga Rp10.000 per liter. Kondisi ini sangat memberatkan nelayan karena mereka harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk bahan bakar perahu. Hal ini menyebabkan biaya operasional tidak sebanding dengan harga hasil tangkapan nelayan. Dalam sekali melaut, para nelayan biasanya membutuhkan 15 hingga 30 liter solar. Sulitnya mendapat solar menyebabkan sebagian nelayan memilih tidak melaut dan akibatnya pasokan ikan di tempat pendaratan ikan pun menurun drastis. Para nelayan berharap agar pemerintah menambah jumlah SPBN dan menambah kuota solar untuk nelayan sehingga mereka tidak kesulitan melaut. Dan saat ini pemerintah tengah menyiapkan skema bantuan pengalihan subsidi BBM untuk nelayan. Bantuan untuk nelayan akan diberikan dalam beberapa program seperti dengan penggunaan kartu khusus nelayan. Pasca penetapan harga baru BBM, ratusan nelayan di Pangandaran, Jawa Barat memilih untuk tidak melaut. Pasalnya biaya operasional kini membengkak dan tidak sebanding dengan hasil tangkapan. Para nelayan di Pangandaran ini mengaku tidak keberatan dengan harga baru BBM. Asalkan hasil tangkapan dapat menutup biaya operasional melaut. Untuk menekan biaya operasional nelayan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyiapkan sejumlah bantuan yang menggunakan dana dari pengalihan subsidi BBM. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan akan memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan, kapal, dan tempat penyimpanan ikan. Dialihkan kepada hal yang lebih produktif, yaitu dari mulai alat tangkap yang lebih baik, kapal yang lebih besar, juga tadi ada sekolah pendidikan. Bantuan yang diberikan dari pengalihan dana subsidi ini hanya akan diberikan kepada kapal dengan ukuran di bawah 30 gross ton. Selain bantuan barang, pemerintah juga akan menghapuskan semua perizinan untuk kapal kecil dengan ukuran di bawah 10 gross ton. Nanti yang di bawah 30 gross ton saja yang dapat pengalihan subsidi. Kemudian kita juga minta yang di bawah 10 gross ton untuk dibebaskan semua izin-izin. Tidak boleh lagi ada izin-izin. Tidak ada pungutan-pungutan lagi untuk kapal di bawah 10 gross ton. Seluruh bantuan khusus untuk nelayan ini akan menggunakan sistem kartu nelayan. Dalam satu kartu yang nantinya akan diberikan kepada nelayan akan terdapat segala bantuan pengalihan subsidi BBM dan juga pemberdayaan nelayan lainnya. Tim Liputan Metro TV. Pemerintah daerah mulai menyusun strategi untuk memanfaatkan pengalihan anggaran subsidi BBM ke sektor produktif. Ya, sebagian kepala daerah akan mulai mengoptimalkan sektor transportasi dan pertanian dari pengalihan anggaran subsidi BBM. Kenaikan harga bahan bakar minyak juga berdampak pada pemerintah daerah. Pemda diminta mulai menyusun strategi untuk memanfaatkan pengalihan anggaran subsidi BBM ke sektor produktif yang jadi prioritas di wilayah mereka. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah misalnya berencana memanfaatkan pengalihan subsidi BBM ini untuk sektor pertanian dan kesejahteraan buruh. Oh enggak, kalau saya mintanya betul kita pemberesan irigasi rumah buruh, transportasi untuk buruh.
Ini dua menurut saya yang mesti dibantu mereka. Kalau rumah buruhnya beres, transportasi buruhnya beres, harapan kita bisa oke. Lain halnya dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemprov Kepulauan Riau akan mengoptimalkan sektor transportasi dari pengalihan anggaran subsidi BBM. Kepulauan Riau juga akan berupaya menekan laju inflasi, khususnya harga kebutuhan pokok yang mulai terasa dampaknya. Harga gitu Pak ya, supaya tidak terlalu. Ya, nah kan di sini kan sudah ada yang menaikkan alat transportasi air, ya, dan sebagainya. Nanti pengalihan BBM ini, yakni peningkatan ketahanan air, peningkatan infrastruktur dasar, dan peningkatan konektivitas nasional. Untuk membangun infrastruktur, pemerintah setidaknya membutuhkan dana mencapai 85,7 triliun. Dana itu diharapkan mampu dibiayai dari kebijakan penghematan subsidi BBM yang dilakukan. Tim Liputan berikut ini. Sementara Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan pelaksanaan pengalihan subsidi BBM ke subsidi produktif lain di Sumatera Barat ini masih menunggu petunjuk pelaksanaan atau juklak dan teknis dari pusat dan kementerian terkait. Ya, namun Pemprov Sumatera Barat sudah siap dan juga telah mulai melaksanakan sebagian kebijakan pengalihan subsidi BBM di Sumatera Barat. Kita masih menunggu dan sebagai informasi bahwa sebelum itu pun kita sudah menjalankannya. Artinya dalam kondisi menunggu pun semua sudah tetap berjalan seperti untuk kartu sehat, ya tetap kita sudah tetap berjalan dengan BPJS. Mereka sakit dan sebagainya pun tidak terganggu dan tidak terkendala. Tentu dengan adanya dukungan tambahan dengan Indonesia atau kartu Indonesia Sehat juga akan menambah kuantitas dan kualitasnya bagi masyarakat. Ya, ini saatnya berita bagus. Di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi ada berita bagus dari seorang warga Karanganyar, Jawa Tengah, di mana ia menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar sepeda motornya. Ya, satu tabung ukuran 3 kg ini mampu menempuh jarak jauh, dan kita simak liputannya. Di Desa Doplang, Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah ini, Sulaiman Budi Sunarto merakit sepeda motor gasnya. Cara merakitnya pun mudah dan tidak memerlukan banyak modifikasi. Pertama-tama bagian bawah karburator motor diganti sebagai jalan masuk gas LPG. Lalu siapkan kotak untuk menaruh tabung gas LPG ukuran 3 kg. Kemudian untuk mengalirkan gas ke karburator cukup gunakan selang dan regulator biasa. Untuk mengalirkan gas digunakan keran yang bisa dibeli di toko besi. Keran ini pun bisa dibuka tutup tergantung penggunaan sepeda motor. Dan sepeda motor pun siap untuk digunakan. Menurut Sulaiman Budi Sunarto, bahan bakar LPG ini lebih bersih dari BBM. Karena bentuknya berupa gas, maka pembakaran bisa dilakukan dengan cepat. 1 kg LPG sebesar Rp500.000 saja. Bahan bakar gas ini tentunya lebih ramah lingkungan